Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Beberapa hari yang lalu kita telah membahas olahraga ya, waktu kunjungan Pak Git ke PTM Samudra. Kemudian terus kita bahas politik, itu tentang perang dingin. Kemudian kita bahas Buya Syakur tentang agama, dan kita bahas senam jari atau musik gitu ya, gitar, sebelum periode lagi sebelum episode ini. Nah, episode kali ini Pak Git akan membahas tentang ekonominya, dan kebetulan bentar ya, ini waktu itu ada yang komen kayak gini teman-teman. Pak Git baca dulu komennya ya. Ini dari Nice Dream. Pak Sigit mau tanya, kalau sejarah barter Pak, dari barang menjadi uang. Nah, ini Pak Git juga sempat membalas gitu ya, ide yang menarik, tapi ini mungkin udah komen di mana gitu ya, di episode yang mana, dan Pak Git agak lupa juga. Cuman Pak Git screenshot aja, Pak Git simpan gitu ya, nanti kalau udah dapat waktunya baru kita bahas. Oke, Nice Dream, ini pembahasan Pak Git, sejarahnya dari barter menjadi uang ya. Jadi pada zaman dulu nih Pak Git akan bahas sebelum barter, jadi namanya zaman pra barter. Jadi manusia itu mencukupi kehidupan mereka itu dengan satu, bercocok tanam, kedua berburu. Jadi mereka butuhnya apa nih? Mereka butuhnya misalnya ya seperti beras atau apa gitu ya, yang sifatnya tanaman gitu, mereka tanam untuk kebutuhan itu, mereka panen pada saatnya. Nah, tapi kalau mereka butuh daging atau ya daging lah ya, daging ikan gitu ya, sifatnya itu ya berburu atau memancing atau gimana ya, intinya mereka mencukupi kebutuhan mereka itu dengan cara mereka sendiri. Nah, ini kemudian dengan berubahnya peradaban manusia, yang misalnya ya orang mulai mempunyai keahlian gitu ya. Belum prabarter tuh mungkin kita bisa bayangin itu masih Homo sapien yang pertama gitu loh, mungkin belum juga berpakaian mungkin ya. Kemudian mungkin ya pagi juga nggak begitu tahu gitu kan. Nah, ini kemudian ke ke zaman barter, jadi prabarter ke barter. Nah, barter ini karena kebutuhannya itu dengan peradaban yang semakin meningkat itu ada perubahan kebutuhan gitu. Jadi yang punya beras pengen makan daging gitu, atau pengen ditukarkan dengan baju yang zaman dulu itu mungkin bajunya baju kulit dari hewan gitu ya. Nah, jadi mereka menukarkan barang yang mereka punya itu dengan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu. Jadi mereka butuh daging, mereka tukarkan dengan beras. Seperti itu ya teman-teman, intinya barter lah, tukar menukar barang. Nah, permasalahan di barter ini adalah pertama, nilainya nggak jelas gitu loh, jadi nggak ada standar patokan harga ya. Yang kedua ya lebih ke kebutuhan. Kita nih lagi pengen butuhnya ikan gitu, yang punya ikan belum, kita yang punya beras gitu ya, pengen butuh ikan. Yang punya ikan pada saat itu belum tentu butuh beras gitu loh. Jadi mencocokkan ini agak susah gitu, mencocokkan saling kebutuhannya itu agak susah gitu. Kalau pas ketemu misalnya Pak Git punya beras, butuh daging ayam, terus yang punya ayam pas butuh beras, baru ketemu, baru mereka bertransaksi gitu ya. Nah, ini menemukan saling cocok kebutuhan itu yang agak rumit ya. Jadi setelah masa barter kemudian ada namanya uang komoditas. Uang komoditas ini uangnya masih berbentuk barang ya. Komoditas itu kan barang gitu. Bisa aja
Waktu zaman itu ada yang berbentuk kulit kerang, ada yang berbentuk garam. Nah, jadi cuman permasalahannya di sini adalah komoditas ini, ya seperti sekarang namanya komoditas itu kan harganya turun naiknya agak signifikan gitu ya, kalau dibandingkan dengan mata uang atau seperti mata uang rupiah atau mata uang negara lain seperti US dollar atau Singapura dollar atau yuan atau macam-macam lah. Dan ini akhirnya dengan mata uang komoditas tadi itu juga membingungkan bila mana bertransaksi antar negara itu belum tentu bisa pada saat itu. Mungkin di negara ini yang dipakai uang, nanti yang di sini komoditasnya kerang, kulit kerang gitu ya. Nah itu jadinya ya jelas ruwet lah. Akhirnya peradaban ini pun mulai berkembang hingga menjadi pertukaran dengan mata uang logam ya. Mata uang logam itu disinyalir berdasarkan berdasarkan data sejarah itu terjadi di 580 sebelum Masehi. Itu terletak di penemuannya itu terletak di daerah Asia Kecil gitu ya. Kemudian ya ini mulai berkembang juga. Akhirnya pada saat itu mungkin kalau kita yang beragama Islam mungkin sering dapat cerita gitu ya, dinar. Nah, dinar itu seperti mata uangnya seperti itu, mata uang yang terbuat dari emas gitu kan. Jadi barang berharga yang sulit ditemukan. Jadi di barter itu di masa Neolitikum atau 6000 sebelum Masehi itu barter ya. Kemudian di 580 Masehi itu mulai terjadinya penukaran dengan status standar yang udah lumayan gitu ya, itu seperti tembaga, perak dan emas gitu ya. Ini udah lebih baik lah, ininya lebih maju. Setelah dengan perkembangannya menjadi mata uang logam tadi ya, nah ini terjadi di zaman dinasti Tang atau sekitar abad ke-7 atau 618 Masehi ke atas itu ditemukan berdasarkan data sejarah itu ditemukannya atau pergantiannya mata uang yang sifatnya dari emas tadi atau logam tadi itu berubah menjadi kertas. Jadi begini ceritanya. Pada zaman dinasti Tang itu kan transaksi kalau besar, kalau bawa emas dalam jumlah besar itu kan repot gitu loh. Misalnya transaksinya besar gitu ya, mau beli pulau atau mau beli apa, yang jelas besar lah transaksinya, harus membawa emas ini banyak gitu kan. Jadi kan berat itu dibawa. Nah, pemerintah dinasti Tang mempunyai ide. Jadi gini, pada abad tersebut seluruh rakyat Cina itu disuruh sama pemerintahan dinasti Tang menukarkan emas yang mereka punya gitu ya. Jadi menukarkan emas yang mereka punya diganti dengan uang kertas, atau sekarang masih dikatakan uang kartal ya. Nah, diganti dengan uang kertas supaya apa? Pada transaksi besar mereka nggak bawa repot-repot gitu loh. Jadi saat mereka membutuhkan emasnya, mereka bisa menukarkan uang tersebut kepada negara. Jadi negara menjamin. Ini di zaman dinasti Tang nih ya. Ya sekitar abad ke-7 itu ya. Nah, itu udah mulai begitu perubahannya itu dari ide-ide ini adalah berdasarkan sejarah itu ditemukan zaman dinasti Tang yang intinya efisiensi dan lebih efektif bawahnya uang itu timbang bawa uang logam yang berat, ditukar uang kertas dengan uang yang ringan gitu. Jadi perubahan dari emas ke kertas ini di situ di zaman dinasti Tang yang intinya mengefektifkan dan mengefisiensikan transaksi jual beli gitu teman-teman. Jadi ya
Jadinya pada saat mulai zaman abad ke-7 itu, orang itu atau sebuah pemerintahan itu kalau mereka mau mencetak uang, mereka harus punya deposit emas gitu. Jadi uang yang beredar kepada suatu pemerintah atau pemerintahan, maksudnya misal di Indonesia gitu ya, ini uang yang beredar sejumlah dengan deposit emas yang mereka punya gitu loh. Jadi pada saat itu tidak ada istilahnya inflasi karena ini dijaga dengan deposit emas gitu. Nah, di abad ke-20 atau 1900-an, mulai 1900-an itu ya, abad ke-20 ini negara atau pemerintah itu mulai tidak membuat sistem yang sedemikian rupa atau tidak mencetak uang itu udah nggak perlu deposit. Contoh pada tahun 1965 itu karena kita mencetak uang nggak pakai deposit dan kekuatan ekonomi kita runtuh, makanya 1966 kalau nggak salah itu ada sistem yang merubah nilai mata uang, itu disebut pada waktu itu adalah Sanering gitu ya. Dan kemudian ini pun karena inflasinya makin lama makin besar gitu ya. Sebetulnya di era Jokowi kemarin itu ada program pemerintah yang intinya akan meredenominasikan uang gitu ya. Jadi yang uang itu yang tadinya Rp1.000 rencananya pemerintah ya, tapi sampai sekarang kenyataannya atau aktualisasinya tuh nggak ada gitu. Yang tadinya Rp1.000 itu dijadiin Rp1 karena ini udah terlalu besar inflasinya, makanya mau dibuat kembali nilainya dengan cara redenominasi gitu. Cuman sampai sekarang kita belum melihat redenominasi ini yang digadang-gadangkan waktu itu akan dijalankan, ternyata tidak jalan hingga detik ini. Ya, mata uang kita masih nilainya segitu. Nah, itu sudah ini ya, jadi udah berapa tahap tadi ya, nanti kita ambil flowsheet-nya aja atau kita buat flowsheet-nya di bagian kesimpulan. Kemudian ini setelah uang kertas ini, nah pada uang kertas ini juga ada era namanya uang dibagi dua gitu ya. Jadi uang kartal dan uang giro. Jadi dalam perkembangan perbankan itu ada namanya uang giro, buku cek atau buku giro itu kertas cek atau kertas giro. Nah, kita tinggal tulis, kita cairkan di bank yang bersangkutan gitu ya. Nah, di era abad ke-20 ini udah berubah lagi sistemnya teman-teman. Sini dimulai dengan awalnya tuh uang elektronik. Uang elektronik ini seperti apa sih? Uang elektronik itu ya seperti kalau kita bayar tol itu kan ada pakai kartu e-tol atau kartu flash gitu ya, dan berbagai macam jenis kartu. Nah, itu uang elektronik gitu yang sistemnya ditempel pakai kartu. Dan di era sekarang ini uang itu berkembang dan dikembangkan dengan sistem blockchain ya. Jadi ada yang namanya CDBC atau Central Digital Bank Currency, CBDC, Central Bank Digital Currency. Jadinya ada sistem perbankan harusnya udah terjadi ya, karena targetnya 2024 ini CBDC di Indonesia ini. Jadi sistem pembayarannya atau sistem transfer dan segala macamnya ini mengadopsi dari blockchain-nya Bitcoin gitu loh. Jadi uangnya pertama sudah pasti asli, kedua peredarannya jelas gitu ya, kemana aja uangnya. Tapi yang jelas ini bermasalah. Bermasalahnya bagi apa? Bagi para koruptor teman-teman. Karena dengan kalau ini benar-benar diterbitkan dan jadi, para koruptor terus para yang sedang pemilu yang mau bagi-bagi duit itu bakal ketahuan uangnya kemana aja gitu kan.
Nah, si BDC ini itu rencananya dinamakan dengan proyek Garuda ya, kalau Pak Git nggak salah. Kalaupun salah nanti Pak Git akan benarkan di layar gitu ya. Sebetulnya CDBC di Indonesia ini udah kecolongan gitu. Kecolongan dengan apa? Dengan yang namanya IDRT atau Indonesian Rupiah Token, IDRT. Nah teman-teman, IDRT ini, jadi kalau teman-teman biasa membeli cryptocurrency ya, biasa membelinya di pintu, itu uang teman-teman tadi yang sistemnya adalah e-money ya, electronic money yang dari perbankan, teman-teman transfer kan ke aplikasi yang namanya pintu. Di situ dijual beli Bitcoin, jual beli Ethereum dan macam-macam lah, koinnya banyak lah. Begitu masuk ke situ, uang teman-teman di situ berubah menjadi Indonesian Rupiah Token, yang dimana blockchain yang dipakai oleh IDRT ini adalah ERC20 atau Ethereum 20 ya. ERC20 itu blockchainnya Ethereum. Dan ada juga yang hidup atau tokennya hidup di blockchainnya Binance yang namanya BIDR. Waktu dulu itu namanya BIDR ya, mungkin sekarang agak berubah ya. Jadi BIDR itu Binance Indonesian Rupiah. Jadi kita bertransaksi itu menggunakan itu bisa, dan dikirim ke seluruh di mana aja bisa. Contoh apa namanya? Contoh marketnya tuh ada di HIT ya. Terus ada di X, sorry satu lagi lupa ini, ada di Liquid, dan masih banyak lagi itu teman-teman. Nah demikianlah penjelasan Pak Git ya tentang materi dari masa barter hingga masa digital, atau kalau yang mengadopsi blockchain itu disebut dengan virtual money ya. Jadi dia mengadopsi sistemnya, itu sistem blockchain yang dipakai oleh Bitcoin. Tapi kalau Bitcoin sendiri bukan virtual money, tapi yang mata uang yang sistemnya menggunakan blockchain itu namanya virtual money. Oke, teman-teman, Pak Git rasa ini cukup sekian. Kita buat flow sheet-nya ya, atau bagian alirnya. Jadi masa prabarter, kemudian barter, kemudian uang komoditas, kemudian keempat itu uang logam, kemudian yang kelima itu adalah uang kertas di masa pemerintahan dinasti Tang atau sekitar 618 Masehi atau sekitar abad ke-7 ya. Itu mulai berkembang itu mata uang kertas, dan di era abad ke-20 sekarang sudah ada electronic money dan virtual money. Virtual money itu adalah yang tadi itu sistem keuangan yang mengadopsi dari sistem blockchain teman-teman. Jadi sekali lagi kita ringkas, jadi prabarter, barter, uang komoditas, uang logam, uang kertas, electric money, dan yang ketujuh adalah virtual money atau sudah masuk ke tahap di era blockchain. Pak Git rasa penjelasan Pak Git cukup sekian dulu. Atas segala kekurangannya mohon maaf gitu ya. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.